sebutkan gejala. Gejalanya apa dulu? Yang tadi saya katakan, fenomena atau gejalanya apa dulu. Kemudian sebutkan teori atau misalnya tujuan atau aturan yang berkaitan dengan gejala tersebut. Kalau misalnya katakan teori kita belum menyiapkan, misalnya nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan misalnya tadi papan pengumuman. Tujuan dibuatnya papan pengumuman itu apa? Gitu ya, misalnya papan pengumuman Vkom itu dibuat untuk misalnya dibaca, diperhatikan, dibaca, gitu ya isinya, kemudian dimanfaatkan oleh mahasiswa Vkom, misalnya seperti itu. Itu tujuannya. Nah, berangkat dari tujuan, kaitkan dengan gejala tadi. Betul tidak sih mahasiswa Vkom itu memperhatikan, membaca, memanfaatkan, kan gitu? Diamati dari total populasi yang tadi katakanlah 1000 mahasiswa. Ternyata dalam 1 minggu pengamatan yang memperhatikan, gitu ya, kemudian yang membaca, kemudian yang memanfaatkan isi papan pengumuman itu katakanlah cuma 100 mahasiswa. 100 dari 1000 artinya cuma 10%, gitu kan? Kaitkan. Oke. Kemudian yang berikutnya simpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara gejala dengan teori Dasein tidak sama dengan Dasolen. Dirumuskan menjadi rumusan masalah. Artinya kita sintesakan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Jadi kalau mau berpikir kuantitatif seperti itu, yang seharusnya dengan kenyataan. Seharusnya itu bisa dijaring dari tujuan ini, tujuan subjek yang kita teliti apa. Misalnya kalau papan pengumuman berarti tujuan diterbitkannya papan pengumuman, atau dalam konsep teori misalnya. Kita lihat di teori. Oke ya. B. Ini tahapannya. Satu contoh misalnya seperti ini. Saat ini ada publikasi yang diterbitkan oleh bagian humas perusahaan X, misal publikasi ya katakanlah majalah gitu ya, diterbitkan. Isinya cenderung seremonial dan tentang kebijakan. Jadi kenyataannya ada apa nih? Ada majalah publikasi. Lalu isinya apa nih? Isinya tentang seremonial dan kebijakan. Ya kebijakan itu misalnya kayak pengumuman, aturan pimpinan gitu ya, pemberitahuan buat karyawan, seremonial itu ya acara-acara yang selalu melibatkan pimpinan misalnya seperti itu. Jadi hanya sebatas itu. Masing-masing publikasi dibagikan kepada karyawan, artinya setiap karyawan mendapatkan publikasi tersebut kan itu masih kenyataan. Lalu ditemukan data 80% publikasi tidak dibaca oleh karyawan. 80% tidak dibaca. Artinya memang diterima oleh karyawan. Tapi dari yang diterima itu ya bisa jadi karyawan itu tidak tidak membacanya. Gitu ya. Ditemukan data misalnya 80% yang tidak dibaca. Oke ya. Baik. Yang berikutnya, lihat lihat dari teorinya. Seharusnya. Gitu kan? Menurut Andi, media harus mengandung pesan yang dapat membangkitkan perhatian khalayak. Menurut Andi. Ini konsepnya Bill Buskram. Pesan harus membangkitkan perhatian khalayak. Tahunya dari mana? Ya harus baca buku, pahami yang tadi saya katakan literatur yang ada. Jika tidak, maka perhatian dan ketertarikan orang akan rendah. Nah, sekarang tinggal disintesakan antara yang data tadi dengan kenyataan tadi dan seharusnya ini. Ya. Kesimpulannya bisa seperti ini. Terdapat ketidaksesuaian antara gejala dengan teori, yaitu isi publikasi tersebut tidak menarik perhatian karyawan, kan begitu. Kan datanya tadi cuma 80% ya. Ternyata 80% tidak. Tidak memperhatikan publikasi tersebut. Walaupun 100% karyawan terima semua. Nah, ini ada apa kan? Ada persoalan. Ini ada apa? Sementara publikasi tersebut dibuat, dicetak ya dengan biaya yang tidak sedikit kan. Membuatnya pun susah begitu besar. Mencari beritanya pun sulit. Sudah susah payah dibuat sedemikian rupa, ternyata ketika disebarkan ke karyawan tidak dibaca oleh mereka, tidak diperhatikan.
Mereka terima, iya, mereka terima semua bentuk publikasi itu. Katakanlah karyawan itu ada 100 orang, kalau ternyata cuma 10 ya cuma 20 orang karyawan atau 20% yang memperhatikan, gitu kan? Lalu kalau dikaitkan dengan seharusnya tadi dengan konsep teori tadi bahwa publikasi itu pada dasarnya adalah harus mengandung pesan yang dapat membangkitkan perhatian karyawan, kan begitu. Jika tidak, maka tidak akan diperhatikan. Ya. Oke. Baik, saya kembali sini. Jadi ada ketidaksesuaian antara si publikasi dengan kenyataannya, dengan apa seharusnya. Ya. Nah, oleh karena itu bisa kita rumuskan, bisa 2 rumusan masalah. Kalau saudara mau mempersoalkan perhatian, ya bisa. Misalnya saudara hanya ingin tahu sih, kalau begitu kita perlu penelitian lebih lanjut sejauh mana perhatian karyawan terhadap publikasi rumus PTX tadi. Kalau misalnya kita hanya ingin mengetahui perhatiannya saja. Oke. Sekarang yang kedua, bisa juga kita hubungkan antara 2 variabel, yaitu apa? Perhatian dengan ketertarikan. Boleh. Nah, muncul-munculnya ini dari mana? Itu tadi, yang dari seharusnya tadi, dari teori tadi. Itu salah satu sifat penelitian kuantitatif. Munculnya dari situ. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau kita tidak kita tidak mendalami konsep teori yang ada, itu akan susah. Artinya kita hanya akan terbentur di teori itu saja gitu. Oke, nanti saya coba tes ya. Berarti ini judulnya kan ya Pak ya, maksudnya judul tema dari pembahasan. Berarti artinya kita boleh dong melihat ke lapangan dulu baru menyimpulkan gitu. Jadi bukan kita punya tema dulu baru lihat ke lapangan gitu kan? Boleh begitu juga. Begitu juga. Jadi bisa 2 cara. Kalau bagi pemula, saran saya lihat lapangan. Kita lihat ini dulu nih. Fenomenanya. Maksudnya begini. Kalau bagi pemula sebaiknya kita susun tema dulu. Oh, temanya dulu. Bagi pemula. Karena tema itu pasti ada konsep yang mendasar. Misalnya tadi ya, apakah komunikasi massa, apakah komunikasi organisasi, terus seperti itu. Ambil satu aja. Gitu kan ya, saudara sudah mengambil mata kuliah banyak tuh. Ambil satu, fokus. Lalu dalami. Nah, setelah itu baru bawa ke lapangan, ke fenomena sambil diamati. Kalau bagi pemula. Tapi kalau memang saudara bisa langsung menemukan fenomena di lapangan, nggak apa-apa juga, boleh. Jadi bisa 2 cara. Gitu. Bisa 2 cara. Dan fenomenanya, misalnya karena saudara bekerja segala macam, mengamati, oh ini bisa nih, saya mau teliti. Nggak apa-apa, itu juga bisa. Nah, maksud saya begini, kenapa kita harus berangkat dari konsep? Sebetulnya supaya itu yang mengantarkan kita ke dalam penelitian kita, supaya kita juga bisa mudah, gitu ya. Nah, kebanyakan kan agak sulit. Jadi variabelnya apa sih? Nah, gitu. Kalau mau melihat variabel ya baca konsepnya, pelajari literatur, pelajari teori-teorinya, banyak variabel. Kayak misalnya teori stimulus respon. Variabelnya apa saja ya? Stimulus, respon. Respon itu kan bisa mulai dari pengetahuan, pengertian kan, gitu sampai sikap, gitu misalnya. Atau di teori usis dan gratifikasi apa misalnya konsepnya? Kegunaan dan kepuasan kan gitu. Di situ bisa muncul variannya lagi kan, ada motivasi, ada kesesuaian isi, ada kebutuhan kan gitu. Taunya itu dari mana ya? Dari buku. Dari si penulis-penulisnya itu yang memang sudah teruji melakukan itu. Kalau nggak dari situ susah, gitu ya. Nah, kecuali kalau memang misalnya saudara sudah mahir penelitian, nangkap di lapangan, dapat langsung, itu juga nggak apa-apa, boleh gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya Pak, dalam mendapatkan data itu kan kita harus membutuhkan survei kan Pak? Ya. Nah, saya mau nanya nih Pak mengenai survei, apakah bisa Pak kalau survei itu kita melakukan secara online? Maksudnya tuh kita ngambil datanya tuh dari sana? Survei online?
Ya, memang itu bisa salah satu cara sebagai alat bantu kita untuk mengumpulkan data. Boleh saja, baik online gitu ya. Bisa juga kita kirim surat ke responden gitu, bisa. Terus yang kedua, survei itu bisa dilakukan di kelas nggak Pak? Misalkan nih, ini dari Fakultas Humas, saya menyampaikan survei kuesioner, terus saya mengumpulkan lagi ke broadcast gitu, itu bisa nggak Pak kayak gitu? Yang penting dalam penelitian ini yang harus dicermati itu adalah populasi dan karakteristiknya. Kalau memang penelitiannya mahasiswa Vkom, ya artinya kan mahasiswa yang ada di kampus kan. Jadi ternyata yang dipilih itu adalah mahasiswa PR Vkom yang mengambil mata kuliah MPK. Ya berarti mahasiswa yang kelas ini misalnya gitu, yang menjadi responden penelitian kita, nggak apa-apa. Yang penting dasarnya harus lihat dulu karakteristik populasinya apa. Nah itu ya. Kalau itu udah benar ya tinggal dilihat bagaimana tekniknya, ukurannya dan segala macam. Kita belum ke populasi. Baik, ada lagi yang lain? Nanti kita akan dalami. Belum ada? Baik, jadi dari fenomena tadi, ini saya ambil contoh bisa dua rumusan masalah. Kalau misalnya kita ternyata tertariknya hanya melihat perhatiannya saja, ya nggak apa-apa. Kita mau mendeskripsikan bagaimana sih perhatian karyawan terhadap publikasi Humas PTX, boleh. Atau yang kedua, kita mau melihat hubungan antara perhatian dengan ketertarikan. Kan landasannya tadi. Ya ini kan landasan seharusnya kan ini, bahwa media itu harus mengandung pesan yang dapat membangkitkan perhatian khalayak kan. Kalau misalnya tidak, maka perhatian dan ketertarikan orang itu akan rendah. Kan landasan seharusnya ini. Ya, menurut ahli. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak. Kenyataannya ternyata nyaris tidak ada yang baca. Cuma 20% dari seluruh karyawan yang dibaca. Dia karyawan terima gitu, tapi dia tidak baca. Ya bagaimana mau memperhatikan kan? Dibaca saja tidak. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi bisa. Sebetulnya dari satu fenomena saya pernah menganalogikan tentang gajah kan ya. Pernah nggak? Gajah dengan 4 orang buta. Oh, belum. Pernah kan? Belum. Saya pernah baca sih Pak. Gajah didefinisikan oleh 4 orang buta. Satu megang kuping, satu megang ulara. Berarti sudah kan? Enggak, bukan Bapak, saya pernah baca ya. Oh, pernah dengar. Orang buta A megang belalai, orang buta B megang kakinya, orang buta C megang perutnya, orang buta D megang ekornya. Pertanyaannya definisinya sama nggak? Beda karena caranya, karena yang dilihat itu beda, yang dirasakan itu beda. Sama dengan penelitian ini, ketika kita melihat fenomena yang sama oke lah, tapi ketika kita mau melusurinya lebih lanjut, ya tergantung kitanya melihatnya dari mana, sisi pandang mana. Sama seperti ini. Yang satu mungkin hanya melihat ya perhatiannya saja, saya mau ukur, nggak apa-apa. Lalu temennya lagi, saya mau mengkaitkan antara perhatian dengan ketertarikan, boleh. Yang berikutnya lagi mau meneliti tentang pemanfaatan papan pengumuman sebagai sumber informasi, boleh juga. Atau pemanfaatan publikasi publikasi Humas PTX itu sebagai sumber informasi, boleh saja. Gitu kan ya? Boleh saja berdasarkan pada fenomena yang ada. Bayangkan bisa banyak penelitian tentang ini. Itu sudah 3 mahasiswa berarti. Nah, ya. Berarti Pak, poinnya itu mengutip teori yang sudah dipelajarin ya. Jadi melihat fenomena ditentukan kalau itu ada yang tidak sesuai, artinya itu bisa jadi masalah itu. Bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah penelitian. Itu kalau dari teori ya. Nah kalau dari tujuannya pun bisa. Misalnya tujuan diterbitkannya publikasi itu. Kalau tujuan itu kan artinya 100% kan? Itu tidak. Misalnya tujuan publikasi itu adalah
Tujuan diterbitkannya publikasi Humas PTX sebagai apa nih? Untuk apa? Agar penerbitan ini dibaca oleh seluruh karyawan atau sebagai media informasi bagi karyawan. Itu artinya namanya tujuan kan 100%. Di mana-mana kan tujuan begitu kan? Ya kan? Kita kalau mau mencapai suatu tujuan itu artinya yang kita mau capai kan 100% kan? Dalam perjalanan itu harus 100% kan? Hasilnya 100%. Tapi ternyata kenyataannya beda. Bisa kita kaitkan, sama saja nggak apa-apa. Kalau tujuannya sebagai media informasi bagi karyawan, kita bisa melihat oh ternyata publikasi ini tidak dimanfaatkan oleh karyawan. Artinya tidak seluruh karyawan memanfaatkan. Dimanfaatkan tapi tidak seluruh karyawan. Nah, kita bisa mempertanyakan lebih lanjut. Jadi sebetulnya karyawan itu memanfaatkan sebagai sumber informasi atau tidak kan gitu. Makanya muncul rumusan masalah yang berikutnya, sejauh mana pemanfaatan publikasi Humas PTX ini sebagai sumber informasi. Nah, bisa seperti itu. Gitu. Bisa banyak hal gitu ya. Jadi bisa. Oke, ada lagi. Pak, Ya. kalau misalkan kita udah pakai satu teori nih atau dengan beberapa teori lainnya yang udah didukung, pas pada saat penelitian ternyata hasilnya itu tidak 100% sesuai dengan teori yang kita usung, itu sebutannya berarti penelitian kita anomali atau kita harus mengulang dari awal, atau kita tetap melanjutkan karena berdasarkan mungkin ada faktor-faktor lain yang akhirnya mendukung hasil penelitian kita gitu, nggak pure dari teori awal. Ya, kalau memang demikian, maka yang harus diperiksa itu mulai dari instrumennya, kemudian hasil uji terhadap instrumen, lalu operasionalisasi konsepnya seperti apa, baru kita bisa lihat kelirunya ada di mana. Dalam penelitian kuantitatif memang sangat ketat, peneliti harus melakukan uji instrumen yang disebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas itu. Kalau ternyata instrumen kita belum valid dan belum reliable, maka instrumen kita itu belum bisa kita pakai untuk penelitian. Gitu. Kalau ternyata valid dan reliable, ternyata hasilnya agak beda, nih agak aneh. Nah, cuman gini Pak, misalkan contohnya yang judul Bapak ini yang 2 variabel. Ternyata pas kita di lapangan ketemu hasilnya itu ada faktor-faktor lain, misalkan faktornya lebih ke kualitatif sebenarnya, maksudnya lebih ke pendalaman. Jadi mungkin ada faktor-faktor psikologis yang membuat orang jadi tidak, karyawan itu jadi tidak tertarik sama publikasi tersebut. Kalau tadi kan mungkin hasil yang misalkan Bapak hasilkan dari penelitian ini kan mungkin karena isinya itu kurang menarik atau kontennya apa, itu sifatnya lebih ke kuantitatif ya, maksudnya lebih kelihatan konkret. Tapi begitu kita temu di lapangan itu sifatnya lebih mendalam, perlu nggak kita masukkan ke dalam penelitian kita atau hanya kalau misalnya ada temuan penelitian yang di luar itu, yang memang artinya kan peneliti juga tidak menutup mata kemungkinan itu ada, maka itu masuk di syarat. Dimasukin aja. Di syarat penelitian, bukan di hasil. Oh, bukan di hasil. Iya, hasilnya tetap aja hasilnya apa. Jadi rekomendasi istilahnya gitu ya. Rekomendasi bisa jadi peneliti berikutnya dia akan lebih berdasarkan rekomendasi kita, dia akan menggunakan metode yang lain. Itu rekomendasi. Apa boleh juga. Oke, ada lagi? Silakan. Belum ada? Ini sudah nyambung atau belum? Ada nyambung? Atau mental aja gitu? Oke ya, bisa kita teruskan ya? Oke, baik, saya akan pelan-pelan saja. Yang berikutnya, kalau kita sudah rumuskan masalah, ada nggak evaluasinya? Ada. Apakah rumusan masalah tersebut telah menghubungkan 2 faktor atau lebih? Yang pertama, apakah rumusan masalah tersebut telah menghubungkan 2 faktor atau lebih? Kita lihat rumusan yang pertama. Ada nggak kaitannya antara subjek dan objeknya? Subjeknya apa?
Baca Pak. Jika karyawan Kalau aku subjeknya orang pengajar kayak gitu, kalau apa subjeknya tuh film, tentang film. subjeknya karyawan Kalau di broadcast film misalnya. Jadi kalau di sini publikasi Humas PT, objeknya apa? Variabel. Jadi ada dua faktor di situ. Kan minimal harus mengumpulkan dua. Kalau tadi yang penelitiannya siapa? Kevin ya? Apa namanya? Pengaruh film apa ini? Bad teacher, Bad Teacher terhadap siapa? mengajar. Pengaruh film Bad Teacher terhadap gitu ya, terhadap siapa? Misalnya terhadap ya siapa? Gitu kan ya. Oke. Baik, saya teruskan. Yang kedua, apakah rumusan masalah tersebut signifikan dengan batasan penelitian? Signifikan dengan batasan penelitian. Artinya bisa nggak sih bisa kita batasi nggak penelitian? Oh iya, kita hanya meneliti tentang perhatian karyawan, apa namanya, indikasi tersebut, gitu kan? Artinya penelitian kita itu tidak melebar kemana-mana, gitu. Kalau itu ternyata variabelnya dua, hubungan antara perhatian dengan ketertarikan ya pada batas itu. Yang ketiga, apakah rumusan masalah tersebut dipisahkan dari tujuan? Tujuan penelitiannya akan beda lagi dengan rumusan masalah penelitian. Kalau misalnya rumusan masalah penelitiannya sejauh mana perhatian karyawan terhadap isi publikasi Humas, maka tujuannya apa nih? Misalnya tujuannya untuk melukiskan atau menggambarkan apa namanya perhatian karyawan terhadap isi publikasi Humas. Nanti kita akan dalami tentang tujuan penelitian. Yang keempat, apakah layak diteliti? Fenomenanya ada, gitu ya. Konsepnya juga bisa kita dalami. Layak tidak? Itu pertanyaan apa namanya yang mempertaruhkan reputasi peneliti. Yang penting bahwa penelitian kita nanti hasilnya itu bermanfaat buat masyarakat, buat apa namanya tempat penelitian kita. Itu artinya penelitian kita layak dijadikan acuan oleh, misalnya kita penelitian di perusahaan, dijadikan acuan oleh perusahaan, itu artinya layak penelitian kita. Datanya itu memang diakui, misalnya, dipakai. Ukurannya di situ. Apakah dapat dikelola oleh peneliti? Artinya dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tenaga. Oh, penelitiannya hanya tentang karyawan di perusahaan X, oh bisa. Karena populasinya karyawan di perusahaan X, kan populasi itu tidak tersebar di mana-mana. Artinya peneliti tidak akan bersusah payah mencari responden, kan begitu. Karena yang menjadi responden kan karyawan di PT X itu. Tidak bersusah payah. Gitu. Nah, yang agak repot itu kalau misalnya perusahaan itu punya cabang di mana-mana. Kalau misalnya peneliti tidak membatasi, nah itu akan menyusahkan peneliti. Batasi populasi. Oke ya, artinya supaya bisa dikelola dari segi waktu, biaya, tenaga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang kedua Pak Pemikiran. Ya. Signifikan dengan batasan penelitian. Signifikan itu artinya apakah penelitian itu bermanfaat gitu ya. Penelitiannya misalnya ini, sejauh mana perhatian karyawan terhadap publikasi, apakah signifikan? Apakah mengandung nilai kepentingan dalam apa namanya dalam penelitian? Signifikasinya seperti apa? Memang kaitan nanti dengan kelayakan. Manfaat dari segi misalnya bisa memberi sumbangan secara akademik tidak penelitian ini, gitu kan ya. Secara akademik itu misalnya apa? Memperkaya teori komunikasi yang ada. Itu secara teoritis.
signifikan secara praktis misalnya, apakah penelitian kita ini bisa memberikan sumbangsi tertentu bagi perusahaan tersebut, setidak-tidaknya itu bagaimana caranya publikasi humas tersebut bisa lebih diperhatikan oleh karyawan kan, signifikasinya sampai di sana. Fenomenanya ada bahwa memang katakanlah buletin ini kurang mendapatkan perhatian, maka diduga kalau hasil penelitian ini bisa mempunyai nilai signifikan untuk memperbaiki buletin tersebut supaya lebih baik misalnya seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Ada. Kalau tidak ada, yang berikutnya kita ke konseptualisasi ya. Oke, kita ke konseptualisasi. Nah, setelah tahapan yang tadi sudah kita lewati sampai tahapan rumusan masalah. Oke, sebelum ke tahapan ini, apa yang harus tertuang di latar belakang masalah? Ujungnya itu kan rumusan masalah. Yang harus tertuang itu ya uraian fenomena, gejala, alasan kenapa penelitiannya ini, kemudian alasan kenapa publikasi ini, alasan kenapa PT ini, PTX misalnya begitu. Terus dimuat di latar belakang masalah. Itu yang mengantarkan peneliti kepada rumusan masalah. Oke, tujuan penelitian kita lewatkan dulu. Ya. Kita langsung masuk ke konseptualisasi. Ya, saya tidak berbicara detail tentang kajian teoritis ya. Saya mulai ke konseptualisasi. Tahapannya kira-kira seperti ini. Kita akan berbicara tentang konsep, konstruk, dan variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, konsep yang tadi di rumusan masalah tadi itu harus kita uraikan sampai ke variabel. Kalau rumusan masalahnya tadi, misalnya sejauh mana perhatian karyawan terhadap publikasi PTX. Dari rumusan masalah tersebut, konsepnya apa? Konsepnya apa? Perhatian karyawan. Nah, perhatian karyawan harus dicari teorinya yang cocok untuk menjawab itu. Pelajari literatur, kemudian temukan satu konsep yang sama dengan penelitian kita dalam teori. Ya. Lalu kita jabarkan sampai variabel. Ini kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu ya dia paling jauh itu sampai konstruk. Dalam penelitian kualitatif tidak sampai ke variabel. Jadi pendapatnya dia sendiri, ya. Pendapatnya si peneliti sendiri kalau kualitatif. Bukan. Berdasarkan pada temuan di lapangan. Nah, peneliti yang mengelola itu. Ya. Oke, ya, ini kerangkanya. Jadi nanti ketika berbicara bab 2, variabel penelitian kita itu harus kita uraikan seperti ini. Jadi kalau kita mau rujuk ke teori, berarti dari variabel ke konstruk, konsep sampai ke teori. Jadi ya, cari teori yang relevan, yang yang dari teori itu ada variabel penelitian kita. Misalnya kalau tadi rumusan masalahnya sejauh mana pemanfaatan publikasi humas PTX sebagai sumber informasi, sejauh mana pemanfaatan publikasi oleh karyawan sebagai sumber informasi. Ya. Nah, kalau di situ ada variabel pemanfaatan. Ya, artinya saudara harus merujuk kira-kira teori yang berbicara tentang pemanfaatan apa.
Apa tadi teorinya? Saya udah sebut tadi. Uses and gratification. Penggunaan dan kuasa. Nah, carilah, dalamilah teori tersebut. Variabel pemanfaatan ada di mana? Sama kan dengan yang masalah tadi, perhatian misalnya. Kira-kira teori mana yang berbicara tentang perhatian? Ya. Apakah stimulus respon berbicara tentang perhatian? Misalnya. Oke ya. Baik, ini kerangkanya. Kita lihat yang berikutnya. Ini saya lewatkan saja. Sekarang kita ke konsep. Ya. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang bersifat khusus. Ini saya kutip dari Jalaluddin Rahmat. Ya, itu konsep. Jadi sifatnya masih abstrak, masih multidimensi, bisa apa saja, gitu ya. Misalnya, sekarang saya tanya, kalau merah, hijau, kuning ini tentang konsep apa? Warna. Kira-kira begitu. Itu namanya konsep. Jadi kalau warna konsep. Isinya warna apa saja? Ada merah, ada hijau, ada kuning. Atau istilahnya hijau mejiku, hibi uap. Hijau mejiku, hibi uap. Ada 9. Uap apa? Apa? Warna, iya tahu. Oh. Bapak, jadi konsepnya tuh pada awalnya warna, terus warna dipecah lagi. Ya kan? Tapi warna ini kan abstrak. Iya. Abstrak yang didasarkan pada hal-hal yang khusus. Ada kuning, ada merah, ada hijau dan segala macam gitu. Akhirnya dari yang merah, kuning, hijau dan sebagainya tadi itu kita sepakat itu kita istilahkan dengan warna. Nah, itu menjadi konsep. Jadi warna itu konsep. Oke, yang berikutnya. Kalau ini apa? Membaca buku, mendengarkan kuliah, membuat pekerjaan rumah, maksudnya PR. Tugas. Homework bukan housework. Gitu. Bahasa Indonesia emang gak susah gitu. Pekerjaan rumah apa? Nyapu gitu. Maksudnya bukan itu. Housekeeping. Bukan itu ya, apa, bikin tugas lah gitu ya. Ini konsepnya kegiatan, Pak. Ini masuk dalam konsep apa? Kegiatan. Ya tadi. Bukannya kegiatan ya, Pak? Belajar. Kegiatan kan macam-macam. Jadi kalau orang yang membaca buku, mendengarkan kuliah, membuat PR, membuat tugas gitu ya. Seperti itulah, maka dia masuk dalam konsep belajar. Jadi kalau mahasiswa belajar itu apa saja? Ya dia membaca buku, ambil kuliah, membuat tugas, nah, apalagi macam-macam. Ya. Artinya hal-hal yang digeneralisasi itu bisa apa saja gitu. Tergantung kesepakatan masyarakat. Tuh. Konversi. Gitu ya. Oke, itu namanya konsep. Berarti konsep nggak mungkin sifatnya subjektif ya Pak? Nggak mungkin subjektif dari ya, peneliti. ada landasannya apa? Teori. Nggak mungkin subjektif. Teori. Tapi kan teori sendiri yang punya subjektif, maksudnya pandangan si peneliti itu. Kalau peneliti itu punya teori, terus kita menerapkan apa yang dipikirkan peneliti yang memang sudah terbukti, berarti kan artinya kita hanya menerapkan suatu konsep yang dibangun sama dia gitu kan. Iya. Sedangkan mungkin nggak sih kalau ini saya nanya aja ya Pak, peneliti punya teori sendiri gitu loh ketika dia di lapangan gitu. Bisa. Beberapa teori tidak cocok sama apa yang dia. Bisa. Jadi teori itu kan memang harus bisa diuji. Prinsip dasarnya, salah satu prinsipnya kan itu. Teori itu harus bisa diuji. Kalau tidak bisa diuji, bukan teori namanya. Kita bisa nggak kita menghasilkan teori? Boleh saja. Ketika kita berangkat dari lapangan, ya, yang disebut dengan penelitian grounded, gitu.
ya kan, misalnya grounded research misalnya. Ternyata temuan kita itu bisa kita logikakan seperti ini, menjadi satu teori, boleh saja. Pak, Lalu dari teori yang sudah kita temukan tadi diuji lagi oleh orang lain, Ternyata hasilnya relevan. hasilnya sama juga, teruji gitu, teori itu teruji, dipakai terus ada, dikaitkan dengan fenomena ini diuji ada, hasilnya jelas, artinya itu jadi teori. Ya. jadi Pak gini ya Pak, ini kan rumusanku ini kan dampak pengaruh PTJ. Jadi misalkan dikaitkan dengan teorinya Bartes, gravitasi, berarti konsepnya tuh yang teori Bartes kayak Bartes ini semacam kayak gitu ya Pak? Atau kayak gitu? Kalau pakai konsepnya Bartes, rumusan masalahnya bukan dampak. Loh, iya misalnya andai kata kayak gitu. Aku kan di sini kan belum itu. Tapi saya hati-hati loh kalau coba dikata. Karena konsepnya agak lain ya. Nah. Kalau dampak itu kan survei kan. Tapi kalau konsep Bartes itu kan dia lebih ke konten. Oh Beda. gitu. Enggak kayak teori jarum suntik, teori berarti landasannya kayak gitu kan Pak? Pakai teori jarum suntik, Maksudku kayak gitu Pak. respon lah, bisa. Ya seperti itu ya. Oke. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Pak, itu berarti untuk sesuatu yang bersifat khusus itu juga harus ada kesepakatan ya untuk dinyatakan sebagai konsep. Karena contohnya misalnya seperti merah, hijau, kuning, itu bisa aja untuk kita jadikan konsep itu bisa kita anggap sebagai kode, bukan warna. Bisa. Boleh gitu, kalau dijadikan kode yang bisa. Cuma dalam cara pandang kuantitatif kan tidak sampai 3 begitu. Artinya kuantitatif itu kan hanya melihat empiris yang di permukaan saja. Fenomenanya di permukaan, seperti misalnya berdasarkan pada apa yang kita lihat dengan panca indera kita. Kalau sampai ke kode agak jauh lagi. Google gitu ya Pak contohnya. Iya, nanti arahnya bisa ke kualitatif. Kenapa? Ini lagi mikir. Cuma kalau persoalan kesepakatan, Masih membahas. yang kalau dalam kuantitatif Pos itu Indonesia yang penting mau ditanya dia berapa teruji. suka iklannya tentang Pos Jadi Indonesia. kalau kita tanya ke orang merah, kuning, hijau itu apa? Orang jawabannya sama. Warna, artinya teruji ya. Kalau orang membaca buku, mendengarkan kuliah, membuat tugas-tugas kuliah, itu apa? Oh, belajar. Kalau misalnya itu ternyata tidak teruji, dia berarti batal bagi konsep itu. Kalau buat kita ini, konsep itu batal. Artinya dia tidak teruji. Iya. Walaupun memang dari belajar, Belum ngambil. bukan juga. Bukan konsep juga. Memang harus kita secara diri. Apa dulu penelitiannya? Ya ini. Jangan main. Minta pakai teorinya jarum suntik. Punya teori, buktikan saja. Dengan fenomena ini, maka saya temukan penelitian saya temukan dengan teori seperti ini. Oke, buktikan tadi gitu kan ya, apakah teorinya itu bisa teruji atau tidak. Kalau misalnya tidak teruji ya, itu berarti teorinya cuma sebatas dia saja. Itu tidak bisa berlaku. Kan teorinya berlaku. Yang misalnya fenomena, saya pernah kasih contoh, ya teori yang cukup lama lah, stimulus respon gitu kan. Ini teori cukup lama. Tapi ternyata fenomena ini masih bisa sampai sekarang, masih bisa kita pergunakan. Tinggal kita uji saja apakah stimulus respon itu masih terbukti. Misalnya begini, stimulus respon tertentu mempengaruhi respon tertentu. Jadi kalau misalnya stimulus pesannya itu misalnya menakutkan, maka juga orang itu akan merespon dengan rasa takut. Kalau pesan itu misalnya sedih, menyedihkan, orang yang menonton sinetron sedih, maka orang akan meresponnya dengan kesedihan, menitikan air mata, gitu kan? Tinggal dibuktikan masih ada fenomenanya seperti itu sekarang. Kalau ternyata fenomenanya sudah tidak ada, ya itu sudah tidak ada manfaat. Kalau tidak salah di malam juga gitu ya. Jadi
teorinya Newton di sini itu artinya orang akan itu kan aku pakai kerangka dia itu. bahwa Ya itu kerangkanya kuantitatifnya. Gue lihat itu. atau dulu yang konsepnya Bukan bukunya dia di perpustakaan itu aku foto-foto. Itu konsep-konsepnya dia ada di situ semua. ternyata dengan perkembangan Apa? zaman manusia semakin maju, teknologi semakin Udah di perpus semuanya. Ada. bumi Itu yang kuantitatifnya aku ngambil konsepnya dia itu. artinya pada eranya memang teori itu berlaku, tapi pada era lainnya nggak dipakai. Dengan pakainya Kalau sama kayak manusia juga ini bab 3-nya. Masuk ke beberapa teori kerangkanya kayak gini. meskipun memang Bukan banyak judulnya juga kayak metode para sifat penelitian terus apa. teori yang model kayak jarum suntik. Soalnya dijabarin lagi. Tapi kalau saya melihatnya fenomenanya Tipe penelitian maka di mana itu dijabarin lagi. kalau fenomenanya masih ada sampai sekarang Cuma isi dari kerangka itu baru yang kita ngerangkai sendiri. Iya makanya oke isinya ini aku belum. saya sini lagi. Jadi konsep seperti itu ya. Ini hanya contoh yang sifatnya umum ya. Nanti kita lihat ke beberapa konsep dalam penelitian komunikasi. Oke, yang berikutnya, bila konsep ini kita sengaja kita gunakan untuk tujuan penelitian ilmiah, maka konsep ini itu disebut konstruk. Artinya warna ini memang kita mau ukur. Ya, belajar itu kita mau ukur. Artinya kita mengkonstruksi warna, kita mengkonstruksi belajar supaya bisa kita pakai dalam penelitian. Ya. Jadi konstruk adalah konsep yang pengertiannya dibatasi secara khusus sehingga dapat dicermati dan diukur. Jadi kalau orang mau tahu warna, ukuran warna ya bisa ketahuan. Warna itu kategorinya apa saja ya, merah, kuning, dan seterusnya. Dan konon dalam dunia arsitek warna itu ratusan. Varian warna itu 200-an. Warna yang disenangi serangga, warna yang dibenci serangga ada. Lalu kalau kita mau punya rumah, katanya kita mau bangun rumah, daerah itu ternyata lingkungannya lembab, maka cocok warnanya dengan tipe ini supaya rayap itu nggak masuk. Itu interface wajahnya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau kita mau mengukur konsep tadi, ya artinya kita sudah mengkonstruksi dia. Nah, inilah yang disebut dengan operasionalisasi. Kita mengoperasionalkan, kita memfungsikan konsep tadi supaya kita bisa ukur. Warna bisa kita ukur nggak? Ya iya, karena tadi ada hijau, kuning. Majalah ini, publikasi ini dominan warnanya apa? Bisa tuh kita lihat, kan kita ukur. Lebih banyak warna mana? Kira-kira seperti itu. Oke, misalnya ini. Sekarang kita lihat ke media, ke komunikasi. Misalnya ada konsep tentang terpaan media exposure, ya kan? Nah, saudara definisikan, cari definisinya secara di teori. Definisi terpaan media itu apa? Terpaan media adalah frekuensi individu dalam menonton televisi. Nah, kalau ini kita gunakan, kita operasionalkan, maka konsep terpaan media itu menjadi konstruk. Gitu ya. Jadi nanti ketika saudara mulai menyusun bab 2, harus ada definisinya yang disebut dengan konstruk ini. Jadi kalau ditanya dalam sidang misalnya, konstruknya apa dari variabel ini, sudah bisa jawab. Gitu. Artinya operasionalnya, definisi ya. Masih ingat ya yang konsep cantik? Coba masing-masing buat definisi. Itu maksud saya, saudara sudah mengkonstruksi tentang konsep cantik gitu. Cantik adalah bla 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 gitu kan dalam diri masing-masing. Itu artinya
kita semua itu sudah mulai mengkonstruksi atau mendefinisikan konsep cantik tadi. Itu maksudnya. Itu. Ya. Pak, Ya. berarti konstruk itu sama kayak landasan teori gitu ya? Bukan landasan teori, itu definisi dari teori. Dari teori itu kita ambil definisinya apa di teori itu. Baru kita operasionalkan, kita kaitkan dengan masalah penelitian kita. Misalnya ini ya. Oke. Kembali ke warna tadi. Kalau misalnya warna kita sengaja teliti, ya, berarti kita harus mendefinisikan warna. Kira-kira definisi warna apa? Belajar. Kita mau meneliti tentang belajar. Berarti definisi belajar apa? Ya kan? Nah, rujukan teorinya apa? Kan gitu ya. Tentang teori belajar. Nah, kita cari tuh literatur tentang teori belajar. Terus sampai kita bisa mengoperasional. Oh, jadi yang dimaksud belajar adalah ini. Jadi yang dikatakan belajar adalah, misalnya mahasiswa yang rajin membaca buku, hadir kuliah, membuat PR. PR gak enak ya. Tugas kayak gitu definisinya atau operasional. Kalau ini contohnya terpaan media, gitu ya. Jadi tahapan konstruksi itu artinya tahapan operasionalisasi konsep. Lebih spesifik. Ya, nanti saya akan contohkan model bagannya dalam penelitiannya. Langkah berikutnya, apakah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Gitu. Dalam penelitian kuantitatif, konstruk itu memiliki sifat-sifat yang berlainan. Bila konstruk yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bilangan disebut variabel. Jadi terpaan media ini ukurannya apa? Kalau kita sengaja, gitu ya, kita beri dia nilai dengan ukuran-ukuran tertentu, maka artinya kita memvariabelkan konsep itu. Saya menyebutnya seperti itu. Makanya ada yang mendefinisikan variabel adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Konsep yang memiliki variasi nilai. Misalnya terpaan media tadi ya, gitu kan? Terpaan media tadi konsepnya sudah ada, definisinya sudah ada, lalu nilai-nilainya seperti apa? Artinya kalau kita kalau kita uraikan bahwa konsep terpaan media itu sampai ke ukuran seperti ini, maka konsep terpaan media itu sudah menjadi variabel. Sama kayak warna gitu. Kalau warna kita ukur sampai ada angka-angkanya, maka warna itu sudah variabel, bukan konsep lagi. Tapi kalau dia belum ada ukurannya masih konsep. Perhatian, kalau belum ada ukurannya masih konsep. Tapi kalau perhatian sudah kita definisikan dan kita ukur dengan angka-angka seperti ini, gitu ya, variabel. Cantik, kalau misalnya kita ukur dengan kategori yang 9 ya waktu itu ya. Oh iya. Mulai dari sangat cantik, cukup cantik. 5 Pak. 5. Kalau yang kriteria baru 9. Iya, kriteria yang maksud saya. Nah, ukurannya kan ada sangat cantik, cukup cantik, kurang cantik, tidak cantik, sangat tidak cantik. 6 ya. Itu artinya cantik itu sudah jadi variabel dalam penelitian kita, bukan konsep lagi. Cantik itu sudah variabel. Ini contohnya terpaan media sering sekali, cukup sering, jarang sekali. Ya tadi ya, terpaan media itu kan frekuensi orang membaca berita, mendengarkan radio, menonton televisi kan. Nah, sering sekali, cukup sering, jarang sekali. Kita ukur begitu, ya kan? Ya, kita tinggal tanya saja kan ke responden, jawaban mereka apa.
sehingga kita bisa menemukan angka-angka ini. Ternyata terbangun media bagi mahasiswa PR Vkom misalnya gitu ya, kita simpulkan sering gitu aja. Artinya mahasiswa PR Vkom itu memang mendapatkan terbangun media baik dari surat kabar, radio, televisi. Angkanya berapa ya ini? Persentase di sering itu berapa? Ternyata banyak misalnya di sering. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya jadi penasaran deh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini berdasarkan penjelasan konsep konstruk variabel. Mungkin nggak sih kalau kita meneliti justru meneliti konsep konstruk dan variabel itu sendiri dalam dunia masyarakat, dunia global lah, manusia gitu. Mungkin nggak sih? Enggak, maksudnya ini kan penjelasan definisinya. Yang saya tanyakan, bisa nggak sih kita meneliti konsep itu sendiri? Dalam artian gini, kenapa manusia membutuhkan konsep di dalam hidupnya gitu loh? Iya, bisa nggak sih Pak? Maksudnya boleh nggak sih itu dijadikan penelitian? Ya boleh saja, kalau dalam penelitian sosial ya, bisa misalkan, saja. iya, konsep ideologi komunis dan liberalisme kan seperti ini, konstruk dan variabelnya segala macam. Ketika kita dihadapkan pada itu kan berarti seolah-olah manusia tuh punya pembeda kan di dalam hidupnya. Kayak sistem kasta itu kan konsep kan berarti Pak, sistem kasta, sistem ras apa segala macam. Dan itu didalamin dalam metode kuantitatif, bisa nggak sih kalau misalkan? Bisa saja. Dengan degradasi moral yang sekarang karena banyaknya konsep yang ada dijalankan manusia, bisa Pak? Bisa saja, selama dia mengikuti prinsip-prinsip metodologisnya, nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Dalam tatanan sosial kan luas. Cuma dalam komunikasi kita terbatas di komunikasi. Boleh kita mengukur kondisi masyarakat, silakan. Tapi itu masuknya ke kuantitatif atau kualitatif? Tergantung bagaimana peneliti memandangnya. Gitu kan? Ketika peneliti seperti saya katakan begini, kalau kita lebih suka mengangkakan, mengukur-ukur dan melihat hasil, maka ya arahkan penelitian kita itu ke kuantitatif. Gitu. Tapi kalau kita mau melihat bahwa ada sisi di balik itu, melihat ke prosesnya, gitu ya, melihat makna di dalamnya, maka arahkan ke penelitian kualitatif. Kan sama kayak konsep cantik ya. Cantik bisa diangkakan nggak? Dibuat angka, bisa diukur. Tapi bisa nggak kita teliti secara kualitatif? Bisa. Oh ternyata konsep cantik itu ada fenomena kecantikan itu ternyata ada sisi lain, ada tema-tema tertentu. Gitu kan? Bahwa ternyata kecantikan itu ya dari dalam keluar kan begitu. Inner beauty, outer beauty, misalnya begitu. Itu kan yang sulit diangkakan karena sifatnya masih bisa apa saja, multidimensi. Akhirnya peneliti hanya bisa mendalaminya secara kualitatif. Kalau kuantitatif itu kan sifatnya spesifik ya, dimensi tunggal, gitu, satu dimensi. Ya, makanya dia bisa diukur. Kalau multidimensi kan bisa ya, sulit mengukur hal yang masih abstrak, yang masih samar-samar gitu. Kalau kualitatif. Jadi boleh ya? Bisa aja. Cuma dalam komunikasi ya harus ke komunikasinya gitu. Iya. Ya relevannya ke komunikasi ya. Iya. Lihat dari sisi komunikasinya. Gitu. Tentang misalnya tadi tentang degradasi moral gitu kan. Ya, bisa aja lihat dari sisi komunikasinya. Misalnya kalau kuantitatif ya pengaruh dampak film tadi misalnya gitu kan. Enggak, justru saya pengen neliti ininya sih Pak. Kenapa orang butuh konsep gitu loh. Maksudnya melihat bahwa kita itu kan diajarkan untuk berpikir secara struktural kan. Nah, strukturnya kan begini kan. Maksudnya strukturnya adalah dari konsep ke konstruk ke variabel. Nah, itu justru yang menjadi pertanyaan saya gitu. Kenapa orang harus punya konsep di dalam hidupnya, di dalam kita belajar harus ada konsep gitu, segala macam itu. Bisa diteliti. Bisa. Kalau menurut saya sih ya secara kualitatif sebaiknya. Oh, itu kualitatif.
Kalau kuantitatif agak sulit nanti temukannya ya. Tidak Jadi paling mungkin. jawabannya butuh tidak butuh ya. Padahal setiap orang kan tidak demikian. Maksudnya saya pengen ngaitin sih dengan segala macam kayak contoh perang-perang politik, perang ideologi segala macam itu kan kalau menurut saya berdasarkan dari konsep itu sendiri kan, kenapa orang jadi punya rasa ingin menguasai, punya keinginan Bisa aja. Yang penting itu bisa dijadikan sampel nggak Pak? Maksudnya contoh-contoh yang ada di media misalkan? bisa. Yang penting selama peneliti itu taat dalam prinsip-prinsip metodologis itu nggak masalah. Selama Tapi itu rumit nggak Pak? Maksudnya kalau prosesnya kita lakukan nih, tapi sampelnya kan nggak dekat dengan kita nih, tapi kalau sampelnya menurut saya mungkin saja ya, selama kita tetap dalam koridor tadi ya, itu mungkin saja bisa dilakukan. Oke ya. Baik, sampai sini ada lagi. Pak, jadi kalau interval media misalkan teori jarum suntik itu bisa didefinisikan kayak gitu ya Pak? Jarum suntik bisa. Ini kan media exposure ya. Hah? Iya, kekuatan media. Bisa. Pakai teori jarum suntik. Kekuatan media. Jadi kekuasaan komunikasi itu ada dalam komponen komunikasi, salah satunya media. Oke, ini contoh yang pertama. Ini contoh penelitian, saya mengutip ya. Ini 28 sekali. Majalah Panji Masyarakat dulu masih ada, sekarang udah nggak ada kali ya. Saya udah nggak pernah menemukan lagi sekarang. Dulu memang pemerintah, fenomena masyarakat ya, pemerintah itu mulai mencanangkan ekonomi syariah. Itu fenomena masyarakatnya. Pemerintah mencanangkan ekonomi syariah. Jadi mulai gembar gembor itu sekitar tahun 95-96 ya. Oke. Nah kemudian ada satu majalah yang namanya majalah Panji Masyarakat mengakomodasi itu dengan dengan rubrik yang namanya ekonomi syariah. Panji Masyarakat punya pembaca, ya kan? Punya pelanggan, punya pembaca. Nah inilah yang mau diukur oleh peneliti. Apakah rubrik ini menumbuhkan sikap positif? Rubrik ini menumbuhkan sikap positif pelanggan majalah pada bank syariah. Itu awalnya. Kalau tidak salah dulu ya, bank syariah pertama itu kan bank muamalat. Gitu. Memang fenomena masyarakat ketika itu memang sedang hangat-hangatnya tentang itu. Peneliti mengamati ternyata ada majalah yang mengakomodasi itu. Lihat, jadi rumus masalahnya sejauh mana terapat rubrik ekonomi syariah dapat menumbuhkan sikap positif pelanggan majalah Panji Masyarakat pada bank syariah. Baik, sampai sini saya lompat sedikit. Bagaimana kajian teoritis? Menurut saudara kira-kira teorinya apa? Lihat ini aja, lihat judulnya saja. Terpaan rubrik ekonomi syariah dapat menumbuhkan sikap positif pelanggan majalah Panji Masyarakat terhadap bank syariah. Kira-kira teori komunikasinya apa yang bisa dipakai? Ini majalah, ya kan? Apakah isi rubrik majalah itu menumbuhkan sikap positif? Teorinya sama. Teorinya sama. Kamu lupa. Kalau usis dan gratifikasi bisa nggak? Kalau usis dan gratifikasi yang paling aktif itu siapa? Apa medianya atau masyarakatnya? Masyarakatnya. Ini kan tidak. Ini medianya yang mengakomodasi itu. Stimulus respon bisa tidak?
Stimulus respon tidak ada, bisa tidak. Sementara di sini ada terpaan rubrik. Nah, rubrik itu berbicara tentang apa? Kira-kira berkaitan dengan apa? Kalau satu media cetak itu punya rubrik khusus gitu. Ini kan rubrik khusus ya. Dia punya apa gitu. Dari apa? Bisnis gratifikasi, stimulus respon masih nggak cocok. Agenda sih. Ya, artinya apa? Media itu punya agenda tertentu kan? Apa? Gitu ya kira-kira cara mencari teorinya. Lihat dulu dengan fenomena yang ada. Kemudian tahapan berikutnya dalam konseptualisasi dari model agenda setting ini kita baca. Kan dia terdiri dari berbagai proposisi kan. Ambil saja konsepnya. Yang tadi saya katakan, dalami teori agenda setting. Agenda setting itu tadi saya lupa, ada 3. Ada agenda media, ada agenda publik, ada agenda khalayak. Agenda kebijakan, publik khalayak sama ya. Agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Oke, dalam konsep ini agenda kebijakan dipakai tidak? Tidak, karena peneliti tidak meneliti ke sana. Ya udah, buang aja gitu konsep itu, nggak usah dipakai. Jadi yang diambil dari konsep agenda setting apa ini? Agenda media. Agenda khalayak diteliti tidak? Tidak. Ya kan? Karena peneliti kan tidak melihat bagaimana pelanggannya gitu kan. Peneliti melihat apakah ini mempengaruhi sikap kan gitu. Artinya melihat efek lanjutan. Media ini menimbulkan efek tertentu kan gitu. Kalau media ini menganggap penting tentang satu peristiwa atau fakta, maka akan memberi efek kepada publik, kepada pembacanya. Efeknya apa? Maka pembacanya itu akan menganggap penting juga. Kan gitu ya kalau agenda setting ya. Paham ya saya sampai sini dulu cara menguraikan teorinya gitu. Ya. Dan literaturnya inilah misalnya. Saya kutip dari. Jadi agenda medianya apa saja sini? Penonjolan publik, konflik publik, misalnya begitu. Ini landasannya ya buku, literatur. Dari jalan tengah. Tahap berikutnya berarti tidak sampai sini ya tidak. Ini kan sifatnya kan masih belum bisa terukur, gitu kan ya. Nah, tahap berikutnya kita harus ukur juga. Jadi ukuran terpaan rubrik ekonomi syariah itu apa yang tadi? Agenda medianya, penonjolan penyajian rubrik feature dan isinya. Lalu efek lanjutannya apa? Sikap positif tadi kan? Jadi terpaan rubrik ini akan memberi pengaruh kepada sikap positif. Sikap positif itu apa? Pemahaman pelanggan, perasaan pelanggan, kesediaan. Kalau sudah ukuran-ukuran ini artinya peneliti sudah mengkonstruksikan konsep tadi, gitu. Jadi konsep terpaan rubrik tadi sudah menjadi variabel. Pertanyaan saya, ada berapa variabel dalam penelitian ini? Balik lagi. Ya. Ada berapa variabel? Dua. Kan pertama tentang rubrik ya, di medianya kan tentang rubriknya. Yang kedua tentang sikap positif, efek lanjutan di sini sikap positif. Makanya turunannya begini. Nah,